Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Firman. Di video sebelumnya kita sudah bahas tentang definisi entrepreneur ya, nah atau pengusaha. Nah, di video kali ini ayo kita bahas lebih lanjut tentang pengusaha. Ayo kita sama-sama belajar. Nah, di video sebelumnya kita sudah pernah bahas tentang definisi pengusahanya ya. Mungkin agak sedikit ngawang gitu ya untuk definisinya. Nah, daripada kita sibuk mendefinisikan seperti apa sih orang yang pantas disebut pengusaha gitu ya. Nah, alih-alih mendefinisikan hal tersebut, lebih baik kita sekarang cari tahu saja kira-kira orang seperti apa sih yang tidak bisa disebut sebagai pengusaha. Nah, di sini saya ada sebuah contoh ya. Contohnya itu misalkan taruhlah ini terjadi di zaman dahulu kala gitu ya, sebelum ada teknologi mesin gitu ya. Nah, misalkan di sini ada seseorang bernama Abdul gitu ya. Nah, dia itu bekerja di salah satu perusahaan agrikultur ya, yang misalkan perusahaan perkebunan gitu ya, yang produknya itu ya berupa produk-produk perkebunan gitu ya. Nah, suatu saat dia ini berpikir bahwa pada saat itu alat transportasi yang modern adalah sebuah sepeda gitu ya. Nah, pada saat itu dia berpikir bahwa alat transportasi untuk mengangkut hasil-hasil bumi dari perusahaan ABC ini tidak begitu mumpuni gitu ya, hanya sebatas menggunakan sepeda saja. Dan dia memiliki ide bahwa dia itu bisa menciptakan sebuah alat transportasi baru gitu, taruhlah namanya beca gitu ya, yang beca ini itu diklaim bisa mengangkut lebih banyak hasil-hasil bumi agar bisa selesai lebih cepat ketika didistribusikan gitu ya ke pasar misalkan. Nah, kemudian si Abdul ini mengutarakan idenya tersebut kepada si pemilik perusahaan ABC tersebut, dan pemilik perusahaan itu mengapresiasi ide si Abdul ini, dan kemudian si pengusaha tersebut, si pemilik perusahaan ABC itu ingin memproduksi alat transportasi yang diberikan idenya oleh si Abdul gitu. Nah, tentu saja si Abdul itu diapresiasi ya oleh perusahaannya berupa misalkan kenaikan gaji dan lain sebagainya. Nah, kemudian si perusahaan ABC ini berhasil nih mengembangkan produk becanya itu, dan ternyata si produk becanya ini bisa dibuat massal untuk dijual ke perusahaan-perusahaan lain atau masyarakat khalayak banyak. Nah, di posisi ini si Abdul itu bukan merupakan seorang entrepreneur gitu ya. Kenapa? Karena dia hanya memiliki bisnis dan tidak menjalankan, atau misalkan dia tidak membuat produk dengan uangnya sendiri kemudian dia menjualnya gitu ya. Tapi dia memberikan ide tersebut kepada si pemilik perusahaan ABC, yang dia itu si pemilik perusahaan ABC itu dia mau mengambil risiko dengan memproduksi becak tersebut dan menjualnya kepada khalayak ramai gitu ya. Nah, berbeda dengan contoh satu lagi. Nah, misalkan di sini ada orang bernama Reza gitu ya. Si Reza ini memiliki ya keresahan yang sama gitu ya, mungkin dengan Abdul. Alat transportasi saat ini kok gitu-gitu aja gitu ya, sepeda gitu. Nah, kemudian si Abdul ini suatu saat memiliki ide gimana ya kalau misalkan yang tadinya alat transportasi sepeda ini roda 2 kemudian dijadikan roda 3, dan dia pun bekerja siang malam untuk mendesain produknya, kemudian memilih kualitas bahan dan lain-lain, sehingga terciptalah produk baru yang dibuat oleh tangannya sendiri yang bernama beca. Nah, kemudian dia ini menawarkan produknya untuk dijual di toko-toko alat transportasi gitu ya. Nah, ada beberapa toko yang bersedia untuk menjual sepedanya, dan kemudian ternyata untuk menjual becanya gitu ya, dan kemudian ternyata beca ini laku gitu ya. Seiring dengan berkembangnya waktu,
Nah, dia ini tidak memikirkan tentang inovasi dan ternyata penjualan beca ini makin lama makin menurun gitu ya. Nah, karena penjualan becanya ini makin lama makin menurun dan dia pun akhirnya bangkrut, dan untuk mengurangi risiko kebangkrutannya dia pun menjual idenya tersebut, ide tentang becanya gitu ya, menjual misalkan blueprintnya lah, blueprint dari becanya tersebut kepada perusahaan ABC gitu ya. Dan kemudian oleh si perusahaan ABC ini becanya tuh di rebranding menjadi misalkan Gokar gitu ya. Nah, si Reza itu disebut sebagai seorang pengusaha. Kenapa? Karena dia memiliki ide yang bisa menyelesaikan problematika di masyarakat, dan dia berani untuk mengambil risiko melakukan riset, kemudian melakukan produksi, kemudian melakukan penjualan dengan walaupun misalkan ujungnya dia itu rugi atau selesai dan tidak lagi menjalankan bisnisnya. Nah, dia itu adalah seorang pengusaha. Nah, suatu usaha atau bisnis yang kita jalankan itu tidak serta-merta berhasil gitu ya. Ada kalanya bisnis yang kita jalankan itu tidak sesuai seperti apa yang kita inginkan gitu ya. Nah, tetapi dari situ seorang pebisnis itu memiliki pengalaman yang cukup agar dia tidak jatuh ke lubang yang sama ketika berbisnis gitu ya. Jadi mereka itu dapat mengasah pengetahuan bisnisnya seiring berjalannya waktu gitu. Seiring berjalannya waktu, seiring kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan gitu ya. Dan mereka seorang pebisnis itu memiliki jiwa yang tangguh gitu ya. Jadi misalnya kalau gagal bangkit lagi, gagal jualan ini ya coba jualan yang lain gitu ya. Nah, mungkin seperti itulah seorang pebisnis yang tulen gitu. Mungkin segini dulu tentang entrepreneur video kali ini. Terima kasih sudah menyimak, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dah.